Selamat pagi adik-adik, pada hari ini kakak akan membawakan sebuah tema yaitu muda dan gaul di mata Tuhan. Bagaimana juga gaya hidup seorang anak muda yang menyenangkan hatinya, yaitu hati Tuhan. Selanjutnya itu pasti kita pernah dengar sebuah ikrar yang pernah diikrarkan oleh Bung Karno, yaitu beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Mengapa ya Bung Karno sangat semangat dalam memakikan kata-kata itu? Kemungkinan akan ada sesuatu yang besar akan terjadi sebab pemuda-pemudi adalah aset bagi bangsa dan agama. Tidak heran bila pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan agama Kristen. Namun apa yang terjadi saat ini? Bagaimana kehidupan pemuda yang ada di Indonesia? Apakah sudah mencerminkan pemuda Kristen yang kudus seperti Kristus? Namun yang terjadi saat ini selalu temukan keluhan soal anak muda. Salah satunya menganggap bahwa anak muda tidak punya tata krama, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, dan bahkan banyak stereotip negatif mengenai kehidupan anak muda sekarang. Yang terjadi yaitu seperti anak muda cenderung konsumtif, gemar merokok, kecanduan obat terlarang, dan bergaul di dunia malam. Ada pula perilaku generasi milenial, misalnya lebih suka bergaul di media sosial daripada dunia nyata. Ingin juga segala sesuatunya serba cepat dan langsung jadi. Sebenarnya bad lifestyle bukan baru terjadi dan tidak terbatas pada anak muda saja. Sejak zaman perjanjian lama, banyak orang senang berpesta dan melakukan seks bebas. Mereka melaraskan pola hidupnya seturut tren agar kelihatan gaul. Demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan, popularitas di antara teman-teman sebaya, atau kepuasan diri di era modern. Tekanan iklim, usaha global, serta kurangnya komunikasi atau perhatian dalam keluarga bisa menjadi akar gaya hidup ini. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Kita sebagai pemuda Kristen perlu bijak mata hidup agar tidak terpengaruh dampak buruk lifestyle kekinian. Jadi, bagaimana cara menjadi anak muda Kristen yang gaul di dalam Tuhan? Kita bisa menyimak di slide berikutnya. Ini kita perlu belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu bernama Daniel, sosok pemuda yang inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat melihat ceritanya yang terambil dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yaitu selain karena hidupnya tidak bercela, yang dikatakan di ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa Daniel mempunyai hidup yang tidak bercela, bijaksana, dan berpengetahuan luas serta punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Hal inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan manusia. Ada 3 prinsip yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi pedoman dan gaya hidupmu sebagai pemuda Kristen. 3 prinsip, teman-teman, yaitu 1, popularitas karena kualitas. Yang kedua, konsumtif akan firman. Yang ketiga, bersedia untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Yang pertama, popularitas karena kualitas. Kebanyakan orang suka popularitas. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan gelar eksis ini, mulai rajin update status, selalu pakai barang keren dan trendy, sampai merendahkan orang lain agar diri sendiri kelihatan bagus. Dan apakah semua usaha itu membuat kita jadi mutiara yang berkilau di mata Tuhan? Tentunya tidak. Kita dapat melihat lagi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Popularitas sejati bersinar karena tindakan dan karakter yang baik. Kalau kamu kepingin punya kualitas hidup yang jadi sorotan Tuhan, maka giat-giatan berbuat baik. Bertuturlah sopan dan lembut, sigap membantu orang lain, akui kesalahan jika berbuat salah, bukannya defensif dan ingin menang sendiri. Jika kalian dapat melakukannya, maka niscaya kamu akan menjadi anak muda kesayangan Tuhan. Nah, yang kedua, konsumtif akan firman. Gaya hidup konsumtif identik dengan kegemaran belanja barang mewah dan bepergian ke tempat eksklusif dalam kadar berlebihan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidup pemuda Kristen harus sepadan dengan firman Tuhan. Seharusnya kita senang dan tertarik kalau membahas firman, sebab pengetahuan akan firman akan menjadi pedoman dan standar hidup kita.
Mungkin dari kita ada yang mengalami bosan membaca Alkitab, malas bersaat teduh, namun tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Maka cobalah mencari tips-tips yang dapat menyegarkan saat teduhmu. Dan coba bergabunglah dengan kelompok diskusi Alkitab agar kamu punya teman seperjuangan. Semua itu asal ada niat serta doa, kamu pasti bisa jadi orang muda yang rindu akan firman. Yang ketiga yaitu bersedia untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kedagingan, keinginan dan keangkuhan hidup dan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Kita dapat menjaga diri dari nafsu dunia. Kita sadar bahwa pergaulan bebas akan merusak diri dan masa depan kita. Menjaga kekudusan adalah sebuah gaya hidup yang diharuskan ada dalam hidup pemuda Kristen. Karena gaul di dalam Tuhan berarti hidup dalam kemurnian. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 mengatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Namun, menjalaninya tidak semudah yang diucapkan. Saat kamu merasakan ketekanan dari teman sepergaulan atau terlalu peduli apa kata orang, cobalah renungkan ini. 1. Sudahkah saya berada di lingkungan yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik? 2. Apakah teman-teman yang baik menjerumuskan saya pada ketergantungan alkohol atau obat-obatan? Yang ketiga, apakah sahabat atau pacar, kelompok yang baik akan menyuruh saya berbohong kepada orang tua atau mengancam meninggalkan saya kalau tidak mengikuti kemauan mereka? Saran dari saya, dari pembahasan ini, jika kamu merasa bingung dan takut terhadap masalah yang kamu hadapi, maka carilah orang yang bisa kamu percaya atau komunitas rohani lokal terdekat untuk mendiskusikan hal ini. Siapa tahu mereka dapat memberi saran dan solusi untuk masalahmu. Dan kesimpulan dari pembahasan yang kakak beri, anak muda Kristen sejati memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh gaul atau berpenampilan sesuai tren. Tetapi kita harus punya prinsip kuat, bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan bagi Allah. Sekian pembahasan dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.